akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai soal-soal sosiologi. Soal nomor 4. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan kriteria ataupun syarat terjadinya interaksi sosial kecuali interaksi sosial. Kata interaksi berasal dari bahasa Inggris yaitu interaction yang artinya suatu tindakan atau hubungan yang saling berbalasan. Dapat disimpulkan, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Yang pastinya mempunyai tujuan yang jelas dan akan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, berarti dalam interaksi pasti ada syarat ataupun ciri-cirinya gak sih? Pasti dong. Nah, yang pertama nih adanya syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial tuh ada 3. Yang pertama adanya kontak sosial, baik yang positif maupun negatif, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial itu berasal dari bahasa Latin, yakni kam yang artinya berhubungan dan tangere yang artinya kontak langsung atau bersentuhan. Nah, yang kedua itu adanya komunikasi. Jika terjadi komunikasi pasti ada dong unsur-unsur komunikasinya. Nah, unsur komunikasinya itu ada 5. Yang pertama komunikator, yakni orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua komunikan, orang yang menerima pesan tersebut. Yang ketiga adanya pesan, sesuatu yang akan disampaikan. Yang keempat adanya media, alat untuk menyampaikan pesan. Dan yang kelima adanya efek, suatu kondisi yang timbul setelah disampaikannya pesan. Nah, yang ketiga itu adanya tindak sosial. Tindak sosial adalah tindakan yang terjadi secara sengaja akibat adanya suatu kondisi tertentu. Nah, kalau itu kan syarat ya. Kalau ciri-ciri interaksi sosial ada 4 nih. Yang pertama, ada pelakunya lebih dari 1 orang. Pasti dong, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Yang kedua, adanya komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, interaksi pun tidak akan terjadi. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu. Waktu masa lalu, masa kini, ataupun masa yang akan datang. Yang keempat, adanya tujuan tertentu. Apa sih serius banget? tadi cincin gue jatuh. Ada-ada aja. Yaudah gue mau cari deh. Lah, ini cincin lo tuh. Oh iya, makasih. Oke, apa-apa. Opsi A, adanya interaksi antar individu. Guys, lihat deh. Tadi sama dia tuh jadi kepes. Wah, serius? Beneran? Bener. Yo, kemarin baru itu udah tahu deh. Iya sih. Tapi visi misinya kurang oke gak sih? Iya sih, bener, gue setuju sama lo. Ya udahlah, gampang kan tinggal diperbaiki lagi. Iya. Nah, kejadian tadi itu termasuk ke dalam interaksi antar individu dengan kelompok. Tanpa adanya komunikasi, nggak ada tuh yang namanya interaksi. Dah. Opsi D, adanya hubungan sosial antar individu. Cuy, belum kelar. Belum nih. Tunggu lagi. Apaan? Masih banyak gitu. Udah. Nah, gitu dong. Kayak gitu. Hubungan sosial berlaku untuk semua orang karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan pastinya memiliki banyak hubungan sosial antar individu maupun kelompok. Peristiwa tersebut merupakan contoh hubungan sosial yaitu sesama pelajar, yaitu teman sekelas di sekolah. Opsi C, adanya persamaan status antar individu. Ada yang abis nengok ke tempat ikoniknya Bali nih. Ada oleh-olehnya nggak? Ada lah, buat mama ada pasti. Oke. Lu tau gak sih kemarin gue mampir ke Bali tuh ada restoran namanya Lauta. Tau gak sih? Tuh, yang sempat kemarin viral itu kan? Iya. Gue enak, pokoknya kudu nyoba saja nih sepisan uripmu. Ih, bahasa please. Aku dari mau tengah arti orang Sunda. Status sosial ada pada materi struktur sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara peran dan status. Status sosial yang pada adegan tadi itu didapat dari keturunan antara etnis Jawa dan etnis Sunda. Pada dasarnya, status sosial bukan syarat interaksi sosial karena kita bisa berinteraksi dengan siapapun tanpa memandang etnis. Opsi D, adanya kesamaan antar jenis kelamin. Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan siapapun, tak memandang ras, profesi, ataupun gender. Kita bisa berinteraksi dengan lelaki maupun perempuan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa persamaan jenis kelamin bukan merupakan syarat terjadinya interaksi sosial.
ini tugas MTK banyak banget deh. 100 soal, mana datanya cepet banget. Iya, banyak banget. Gimana kalau kita bagi 2 aja ngerjainnya, biar cepet selesai? Oh iya, boleh. Jadi masing-masing kerjain 50 ya. Oke. Nah, adegan tadi tanpa kita sadari merupakan suatu kesepakatan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan harian kita. Karena dalam interaksi sejak awal sudah mempunyai kesepakatan dan tujuan yang jelas untuk berinteraksi sesama, baik secara sadar maupun tidak, karena mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, jadi setelah kita menganalisis soalnya, kita jabarin opsi-opsinya, dapat tarik kesimpulan bahwa jawabannya adalah Opsi C, adanya persamaan status sosial, dan opsi D, adanya persamaan jenis kelamin. Soal nomor 17, terbentuknya kelompok sosial dengan adanya interaksi sosial antar individu yang memiliki kesamaan minat, tujuan, atau status sosial. Proses yang terjadi adalah pada soal disebutkan adanya kelompok sosial. Sebelum menjawab pertanyaan, kita perlu mengetahui apa itu kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial adalah himpunan manusia yang hidup bersama dengan adanya hubungan timbal balik. Dasar terbentuknya kelompok sosial ada 5. Yang pertama keturunan, yang kedua asal daerah yang sama, yang ketiga keyakinan yang sama, yang keempat kemungkinan yang sama, dan yang terakhir letak geografi yang sama. Nah, berikut ini adalah contoh dari kelompok sosial, yaitu perkumpulan para siswi. Nah, di soal tadi juga nih dijelaskan soal interaksi sosial. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih interaksi sosial itu apa? Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Pokoknya lu, bawa kelas. Oh iya. Nah, sekarang udah tahu kan contoh interaksi sosial itu seperti apa? Adapun syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama ada konteks sosial, ada primer secara langsung dan sekunder secara tidak langsung. Yang kedua ada komunikasi. Di komunikasi ini terdapat 5 pokok, yaitu komunikator, orang yang menyampaikan pesan, komunikan, orang yang menerima pesan, pesan sesuatu yang disampaikan, alat yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan efek yaitu perubahan yang didapat dari komunikan dari komunikator. Dan yang ketiga ada tindakan sosial. Opsi A, asosiasi. Asosiasi merupakan perkumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Jadi, asosiasi merupakan kelompok yang diorganisir untuk mengejar kepentingan yang sama. Miss, sini lanjutin kerja kelompoknya. Oke. Ya kan kayak gini. Kerja kelompok merupakan salah satu contoh dari asosiasi. Opsi B, agregasi. Agregasi merupakan suatu kumpulan di mana tidak terjadi interaksi dalam kumpulan tersebut. Agregasi tidak dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial, melainkan kolektivitas. Walaupun sekarang ya. Peristiwa ini merupakan contoh agregasi karena tidak ada interaksi dalam perkumpulan. Opsi C, solidaritas. Solidaritas merupakan suatu ikatan dengan memperkuat rasa persaudaraan dan sikap saling tolong-menolong. Nah, teman-teman, peristiwa yang baru saja terjadi merupakan salah satu contoh dari solidaritas. Opsi D, konflik, suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih yang berusaha menghancurkan pihak lain dengan cara membuatnya tidak berdaya. Ibu ST1 ya? Oke. Itu kan ST gue, kenapa lo ambil duluan? Oh, ada orang, nggak kelihatan. Gimana sih, kan gue ngantri. Soalnya nggak kelihatan. Perbuatan tadi merupakan salah satu contoh dari konflik sosial. Jadi, jangan contoh ya teman-teman. Opsi E, negosiasi. Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi formal. Banget deh. Ini mau dipilih dulu. Kamu suka yang mana? Aku yang ini kak. Bagus sih, tapi menurut aku bagus yang ini nih. Ganteng banget. Siapa sih namanya ini? Martin. Coba kamu tahu suka atau enggak? Bagus kak, aku suka. Mau tanya dong, ini harganya berapa? 150 aja kak, udah murah ini. Murah nih. Emang dapat apa aja? Kakak bisa dapat banyak nih, ada fotobooknya, ada poster, sama ada stiker, ada kaset juga nih bisa disetel di rumah pakai DVD. Banyak ya? Banyak.
120 deh. Boleh ya? Belum boleh sih Kak. Saya suka banget. Jadi boleh deh Boleh ya? 20. Oke, bungkus ya. Oke. Makasih ya. Nah, perbuatan tadi merupakan salah satu contoh dari kegiatan negosiasi. Pada soal disebutkan adanya interaksi sosial antar individu yang memiliki kesamaan minat, tujuan, atau status sosial. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban pada opsi A, yaitu proses asosiasi. Sedangkan opsi B, C, D, dan E kurang tepat karena tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan di dalam soal. Berikut adalah gambar yang menggambarkan dampak globalisasi pada kehidupan masyarakat. Dari gambar tersebut, pilihlah satu jawaban yang menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap masyarakat. Globalisasi adalah hubungan sosial yang membuat aktivitas antar negara menjadi tidak adanya batasan. Dampak globalisasi juga terbagi menjadi dua, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif globalisasi adalah berkembangnya iptek, masyarakat yang maju, semangat kerja meningkat, dan juga memudahkan kita untuk mencari informasi dan komunikasi. Dan untuk dampak negatifnya yang pertama ada pola hidup konservatif, mudah termakan hoaks, kesenjangan sosial, sikap individualisme, dan gaya hidup yang kebarat-baratan atau westernisasi. Opsi A, meningkatnya jumlah lapangan kerja yang tersedia. Aduh, minyak gue mau habis lagi, mana gak punya duit. Jaja, lihat deh, Apa? Big Bang Fest lagi nge-rekrut volunteer loh. Lumayan, sehari 200.000. Sumpah mau. Pada soal di atas, gambar tersebut tidak berhubungan dengan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Jadi, opsi A kurang tepat. Option B, meningkatnya mobilitas sosial. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menggunakan hak suaranya untuk memilih kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampung kritik dan saran para teman-teman semuanya. Nah, kejadian tadi termasuk ke dalam mobilitas sosial. Yang awalnya pasien tersebut statusnya hanya sebagai siswa biasa, namun setelah dilakukannya pemilihan ketua OSIS, mereka memiliki status sosial yang berbeda, yakni kenaikan kedudukan sosial sebagai ketua OSIS dan wakilnya. Maka option B bukan jawaban yang tepat. Gue dengar ada anak baru di sekolah ini. Wah, yang bener loh. Itu orangnya. Sampein. Bentar. Oh, anak baru di sekolah ini kan? Iya. Kok bisa sih sekolah ini nerima orang kumuh banget kayak lo? Ada. Nama lo siapa? Kasus ini jauh berapa? Gaji orang tua lo berapa? Opsi C, meningkatnya kesenjangan sosial. Gambar tersebut memperlihatkan kawasan perumahan apartemen dan kawasan perumahan kumuh. Dari hal tersebut sangat amat memperlihatkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat yang merupakan dampak negatif dari globalisasi. Maka opsi C merupakan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini. Opsi D, meningkatnya daya beli masyarakat. Sebagai dari lipstick yang dipakai Nur Kanza, bagus banget gak sih? Beliin aja mereka. Kayaknya dia lagi live deh, coba lihat. Halo, selamat siang kakak-kakak. Wah, ada yang komen nih. Ciku Daniel, etalase 2 kakak. Etalase 2 ada Hanasui. Dia ini warnanya di nomor 08 brown sugar. Dia ini teksturnya creamy ya kak. Lihat nih kak, aku swatch aja. Dia warnanya agak coklat-coklat orange gitu. Dia bagus banget. Untuk ombre dia bagus banget buat base. Buat kakak yang kulitnya sama matang, ini bagus banget. Kak, itu tutup pink spill. Yang mana nih kak? Semuanya warna pink nih kak. Nah, aku mau tutup dulu. Kalian bisa check out produk-produk ini semua. Ada di TikTok Live, ada di Shopee Live aku juga nanti. Atau kalian boleh ke Keranjang Kuning atau di Shopee aku namanya @tasyafarasya.5. Makasih semuanya. Aku tutup dulu ya. Bye-bye. Dalam soal di atas, foto tersebut tidak berhubungan dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Maka dari itu, opsi D salah. Opsi E, meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat. Tidak hanya peningkatan, dengan adanya globalisasi bisa menyebabkan penurunan tingkat pendapatan masyarakat.